Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024 ya, di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Kali ini saya akan mengulas tentang Juknis PPDB tahun 2024-2005, karena ada beberapa persyaratan dari PPDB yang saat ini berubah. Jadi ada beberapa perubahan, makanya perlu penjelasan. Mari kita telaah bersama Juknis PPDB tahun 2024-2025 ya. Perlu diketahui bahwa jadwal PPDB ini saya tuliskan sesuai dengan Juknis ya. Di sini ada pendaftaran afirmasi tanggal 19 sampai 20 Juni 2024. Pengumumannya tanggal 22 Juni. Lalu pendaftaran zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua itu dibuka tanggal 21 dan akhir pendaftarannya 24 Juni 2024. Perlu Anda ketahui bahwa pendaftaran ini setiap harinya dibuka pada pukul 7.30 sampai dengan 15.00. Jadi jangan sampai terlewat ya. Kalau sudah lewat waktu ya tidak bisa mendaftar kan gitu. Dibatasi oleh waktu. Lalu di tanggal 25 sampai 28 Juni itu ada verifikasi faktual dan pengumumannya tanggal 29 Juni 2024. Setelah pengumuman, bagi yang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat untuk menjadi peserta didik baru, silakan Anda daftar ulang pada tanggal 1 dan tanggal 2 Juli 2024. Jangan sampai terlewat bagi yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta didik baru di tahun 2024-2025. Lalu ada apa saja jalurnya? Masih sama dengan jalur PPDB tahun kemarin, yaitu ada prestasi 30%. Ini ada tanda bintangnya. Terus zonasi 50%, afirmasi 15% berbintang juga. Perpindahan orang tua 5%, ada bintangnya juga. Bintangnya maksudnya apa ya? Ini jadi bintangnya itu agar membaca Juknis PPDB tahun pelajaran 2024-2025 yang akan kita ulas nanti. Untuk syaratnya hampir sama dengan tahun yang kemarin, namun ada beberapa bintang di sini karena ada perubahan dari syarat pendaftaran ya. Yang pertama ada surat keterangan lulus. Kalau belum punya ijazah, kalau sudah punya ijazah ya uploadlah ijazahnya saja. Jadi tidak perlu keterangan lulus. Tapi kalau memang belum punya ya mintalah surat keterangan lulus dari sekolahnya, SMP-nya. Lalu ada akte kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan peringkat untuk jalur akademik ditambah dengan rapor 5 semester, lalu piagam juara. Jadi juaranya minimal tingkat kabupaten ya. Ada KSN, O2SN, FRS2N, O2, OSN kan gitu untuk prestasi non akademik. Lalu ada syarat kartu kesejahteraan dari pemerintah. Ini khusus untuk jalur afirmasi. Sedangkan lalu ditambah surat keterangan pindah penugasan dari instansi. Ini untuk jalur perpindahan orang tua ya, khusus. Lalu ada surat tanggung jawab mutlak yang bermaterai 10.000. Jadi nanti SPTJM itu bisa ngunduh dari aplikasi maksudnya dari aplikasi PPDB ya, yaitu yang bisa diakses di lampungsiap-ppd.com. Di situ bisa download Juknis, bisa download juga SPTJM-nya ya. Jadi gitu.
Kalau memang tidak bisa mendownload ya silahkan ke posko PPDB SMA Negeri 1 Kota Gajah untuk meminta SPTJN, dikasih materai, terus orang tuanya suruh tanda tangan, jadi ya. Wilayahnya, zona wilayah dari SMA Negeri 1 Kota Gajah ini, yang pertama ada Kecamatan Kota Gajah, ini semua desa, ada 7 apa 8 desa lah di Kecamatan Kota Gajah. Yang selanjutnya Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, ini juga semua desa. Selanjutnya ada Kecamatan Gunung Sugih. Nah, ini hanya ada 3 tempat kalau di sini ya. Ini saya tuliskan persis di Juknis ya. Ada Bangun Rejo, Buyut Ilir, dan Rawa Bundar. Nah, Rawa Bundar ini, mohon maaf kalau tidak salah, ini bukan nama desa ini. Ini nama tempat. Rawa Bundar itu kalau tidak salah desanya Buyut Utara. Nah, namun kami sudah berkomunikasi dengan panitia PBDB Provinsi Lampung. Nanti kita akan usulkan bahwa Rawa Bundar ini diganti dengan Buyut Utara atau Putra Buyut gitu. Jadi gitu ya. Nanti saya cari info lagi bahwa Rawa Bundar itu desanya apa aja. Selanjutnya Kecamatan Seputiraman, ini hanya Rejo Asri, Rejo Basuki, dan Ratna Katon, RC, Mentok RC. Sebelah sana lagi udah di luar zona. Lalu ada Kecamatan Punggur, hanya Sidomulyo. Terus jika ada yang perlu ditanyakan atau ada mau mengadu, silahkan hubungi nomor yang tertera atas nama Pak Edi Purwanto dan Pak Dawam Sugito untuk pusat layanan aduan. Oke, terus pantau terus sosial media SMA Negeri 1 Kota Gajah untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Yuk sekarang cus ke Juknis. Ya, ini Juknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung ya. Di sini ada nih ya, ini juknisnya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pak Sulpakar. Ini keputusannya, SK-nya. Terus kita bahas, ini ya perlu dibaca tapi nanti kelamaan kalau dibaca. Kita langsung ke penjelasan tentang jalur ya. Ini jalurnya masih sama sih seperti dengan tahun yang kemarin, ada zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Itu 4 itu, tapi ada perbedaan sedikit pada afirmasi dan prestasi. Apa perbedaannya? Yuk kita bahas. Yang pertama, zonasi 50%, ini tidak ada perbedaan, sama persis dengan tahun yang kemarin. Sedangkan jalur afirmasi itu 15%. Namun 15% pada tahun ini dibagi menjadi 13% untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu dan 2% untuk penyandang disabilitas. Itu ya. Perbedaannya di situ. Syaratnya apa saja nanti kita bahas. Untuk jalur perpindahan orang tua masih sama seperti tahun yang lalu. Lalu ke jalur prestasi. Jalur prestasi inilah yang banyak perubahannya ya. Kalau dulu kuota 30% untuk jalur prestasi ini benar-benar dibagi dua, antara prestasi akademik 15% dan non akademik 15%. Nah, untuk sekarang itu 18% untuk akademik untuk nilai rapot kan gitu. Selanjutnya 12% untuk non akademik. Non akademik pun yang 12 ini dibagi-bagi lagi, yaitu 3% alokasi untuk lomba riset dan
inovasi seperti lomba olimpiade sains, mungkin lomba apa ya yang sains ya, mungkin lomba makalah dan sebagainya, itu bisa masuk ke pendaftaran jalur yang ini ya, yang prestasi lomba riset dan sains. Lalu ke kuota 3% itu lagi ada lomba seni dan kepramukaan. Pak, saya tidak lomba pramuka tapi saya pernah lomba PBB di kegiatan Paskibra. Asal tingkatnya kabupaten ya udahlah nggak apa-apa, mungkin bisa masuk lah itu lomba PBB-nya, karena kepramukaan kan, pramuka kan ada PBB-nya. Lalu ada kuota 3% untuk jalur prestasi lomba olahraga, yang mungkin di SMP-nya pernah lomba O2SN, lari, lompat lempar atletik, terus renang, terus voli, sepak bola. Asal tingkat kabupaten bisa digunakan untuk mendaftar jalur prestasi non akademik. Lalu 3% lagi untuk penghafal Al-Quran ya, begitu ya. Terus kemarin ada yang tanya, Pak, saya dari agama Hindu tapi punya prestasi membaca lomba membaca kitab suci, itu masuknya yang mana? Nah, bisa masuk ke sini nih, ke lomba seni budaya dan kepramukaan, gitu ya. Ini kemarin juga sudah bukan kemarin sih, tadi sudah dikonfirmasi ke panitia PPDB Lampung bahwa hal yang seperti itu tidak bisa masuk ke kuota hafiz. Ya nggak bisa, karena pada kuota hafiz ini kan ada lembaga hafiz yang mengeluarkan sertifikat hafiznya kan gitu. Kalau lomba yang mungkin membaca kitab suci dan sebagainya, qori'ah, nah itu masuknya sini ya, lomba seni budaya dan kepramukaan. Nah, nanti pun di aplikasi kalian bisa langsung memilih ya, mau prestasi akademik kan gitu, hasil belajar atau prestasi lomba lainnya kan gitu ya. Jadi milih langsung di sini, milih. Oke, lanjut ke juknis. Jadwal sama seperti yang saya jelaskan di depan tadi, di awal tadi, sama persis. Ingat ada waktunya, waktu pendaftaran itu 7.30 sampai 15.30. Lebih dari jam 15.30 Anda tidak bisa mendaftar. Makanya disegerakan jika memang sudah lengkap syaratnya. Itu ya. Untuk persyaratan jalur zonasi ini banyak sekali syarat yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah KK. Penjelasan KK itu sampai dengan huruf H. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah kartu keluarga diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi maksudnya umur kakak itu minimal 1 tahun. Jadi gitu ya. Oh kok belum 1 tahun? Yuk kita lanjutkan. Kartu keluarga yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena terjadi perubahan data kakak. Maksudnya data kakak itu mungkin ada yang menambah anggota keluarga atau mengurangi anggota keluarga gitu ya, yang tidak menyebabkan perpindahan domisili. Jadi perubahan data kakak itu tidak menyebabkan alamatnya berubah, maka kakak tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi. Jadi masih bisa jadi dasar seleksi, jadi untuk mendaftar. Tapi ada syaratnya. Yuk kita bahas lagi. Perubahan data pada kakak yang tidak menyebabkan perpindahan domisili
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B, yaitu 1 penambahan anggota keluarga. Penambahan anggota ini selain calon peserta ya, jadi enggak, calon peserta tidak boleh istilahnya apa ya, masa iya calonnya baru ditambahkan ke kakaknya kan gitu. Selanjutnya pengurangan anggota keluarga ya, mungkin ada yang meninggal atau yang sudah menikah terus pecah kakak dan sebagainya. Lalu ada kakak hilang atau rusak. Kita lanjut ke poin D. Dalam hal terdapat perubahan data pada kakak, maka harus disertakan kakak yang lama bagi perubahan data, penambahan atau pengurangan anggota keluarga atau rusak. Jadi jika terjadi perubahan data yang dimaksud ini, kalian harus melampirkan kakak yang lama. Gitu ya. Nah, kalau rusak gimana? Rusak kan nggak ada. Harus melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Begitu ya. Kalau seandainya perubahan data dan masih ada kakaknya yang lama, ya lampirkan saja kakaknya dua-duanya, yang baru dengan yang lama. Begitu. Yang baru itu di atas, yang lama di bawah, dijadiin satu file PDF, terus nanti diupload kan gitu. Selanjutnya, dalam hal perubahan kakak karena perpindahan harus disertakan dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kakak. Seandainya perubahan kakaknya itu sudah 1 tahun kakaknya berubah dan pindah domisili, ya harus satu keluarga, tidak hanya siswa yang akan mendaftar saja. Jadi gitu. Terus ada lagi nama orang tua wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kakak harus sama. Ini sampai ditandai biar penekanan. Dengan nama orang tua wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor ijazah. Jadi nama kakak, nama kepala keluarga itu harus sama dengan rapor atau ijazah. Itu ya. Waduh lah, terus ternyata orang tua atau walinya meninggal gimana? Yo, kita lanjutkan. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf E, maka kakak terakhir dapat digunakan jika orang tua wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kakak terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian, surat perceraian yang diterbitkan oleh instansi. Seandainya ternyata perubahan kakak dan nama orang tuanya jadi mungkin nama orang tuanya hilang ya, jadi nama kakaknya atau nama ibunya kan gitu biasanya, atau nama ya ibunya. Nah, itu harus dilampirkan dengan surat kematian. Jadi gitu ya. Harus ada. Caranya gimana? Ya di-scan aja kakak yang ada, terus dilampirkan surat kematian atau surat perceraian dari instansi yang berwenang. Lanjut, dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangannya. Jadi KK yang diupload nanti kita kumpulkan, kita verifikasi dengan Dinas Dukcapil ya, Dukcapil Provinsi Lampung. Begitu. Itulah syarat-syarat untuk zonasi, terutama perubahan terbesar ada KK. Kalau dulu kakaknya itu ada yang mungkin tinggal dengan omnya atau tantenya atau Pak D-nya, jadinya tulisannya family lain. Nah, itu untuk saat ini tidak bisa mendaftar, atau masih bisa kalau memang dia orang tuanya meninggal atau
cerai. Silahkan lampirkan surat kematian atau surat perceraiannya. Begitu ya, clear ya. Untuk kakak, ingat bahwa nama orang tua dalam kakak itu harus sama dengan nama di ijazah atau rapor. Yang paling utama itu. Selanjutnya SPTJM. SPTJM itu bentuknya seperti ini. Syaratnya ya, itu kan di sini syaratnya ada pas foto. Pas foto itu belum digunakan saat mendaftar, nanti saat daftar ulang. Lalu syarat selanjutnya ada SPTJM. SPTJM bentuknya seperti ini. Nanti kalau setelah diisi ya ini ada materainya, ditandatangani oleh orang tuanya. Itu clear untuk jalur zonasi ya. Yang kedua, jalur afirmasi. Yang pertama adalah kartu keluarga sebagaimana yang dimaksud pada jalur zonasi. Jadi kartu keluarga, syarat-syarat ini sama dengan syarat kakak jalur afirmasi sama dengan ketentuan jalur zonasi. Maksudnya seperti itu di sini ya. Lalu ada pas foto. Pas fotonya ya belum dipakai nanti kalau sudah daftar ulang. Lalu syarat yang utama yaitu pertama KIP, punyanya KIP silahkan lampirkan KIP. Kedua punyanya PKH, silahkan lampirkan PKH. Lalu ada KKS, silahkan lampirkan KKS. Punya tiga-tiganya, lampirkan tiga-tiganya. Jadi seperti itu ya. Yang dipunya yang mana. Terus kartu Indonesia Sehat, KIS, dan surat keterangan tidak mampu atau SKTM tidak boleh digunakan sebagai syarat jalur afirmasi. Ini sudah tertera dengan jelas ya. Begitu. Itu untuk afirmasi keluarga tidak mampu. Kalau afirmasi disabel gimana? Yang pertama harus sebagai syarat yaitu keterangan dari dokter bahwa memang peserta didik tersebut menyandang disabilitas. Yang kedua, surat keterangan dari psikolog atau kartu penyandang disabilitas dari pemerintah, baik kabupaten mungkin atau provinsi. Jadi seperti itu. Lalu SPTJM sama dengan jalur zonasi ya. Untuk perpindahan orang tua sama persis dengan tahun-tahun yang kemarin. Yang perlu ini ada penegasan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan perusahaan yang memperkerjakan paling lama 1 tahun. Ternyata SK-nya yang diupload tahun 2021 ya nggak bisa sebagai syarat. Jadi gitu ya. Terus kakaknya gimana? Kakaknya sesuai dengan jalur zonasi. Seandainya nih ada ayahnya pindah instansi, tadinya di Palembang kerjanya, ternyata ditugaskan di Lampung. Lampungnya Kota Gajah. Kakaknya yang mana yang diupload? Ya kakak Kota Gajah, bukan kakak Palembang. Begitu ya. Clear. Jalur prestasi. Nah, jalur prestasi syaratnya hampir sama kakak sesuai dengan ketentuan jalur zonasi. Pas foto belum perlu. Terus rapor 5 semester di-scan dengan jelas. Awas, kalau tidak jelas nanti bisa ditolak. Kalau ditolak bisa daftar lagi tidak? Bisa. Yang penting apa di situ keterangannya ditolak agar dibenahi sehingga bisa mendaftar lagi kan gitu. Selanjutnya bukti hasil perlombaan. Masih kita 7 yang ditebalkan. Sertifikat atau piagam itu minimal tingkat kabupaten, ya kan? Diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Jangan sampai nanti
sertifikat SD kamu lampirkan, ya nggak bisa menjadi syarat. Atau lomba yang 3 hari yang lalu sebelum mendaftar kamu lampirkan, ya tidak bisa juga. Jadi gitu ya, clear ya untuk syaratnya. Paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun, itu SPTJM dan seterusnya. Oke, jadi itu perubahan-perubahan, selebihnya hampir sama dengan syarat PPDB tahun kemarin. Yang perlu kalian ingat, setelah mendaftar silahkan dipantau di website apakah kalian sudah terverifikasi atau tertolak. Kenapa? Ya karena dari tahun ke tahun banyak sekali yang ternyata tertolak tapi tidak melakukan pendaftaran lagi. Begitu. Kalau ditolak apa bisa daftar lagi? Bisa, karena ditolak itu pasti ada keterangannya. Mungkin kakaknya tidak jelas atau penitian peta tidak jelas atau salah, kan gitu. Jadi silahkan Anda sejujur mungkin pada pendaftaran ini, karena ya kita memverifikasi berdasarkan fakta dan apa yang Anda unggah di website, kan seperti itu. Jadi seperti ini bentuk aplikasinya, namun ini masih demo ya. Ketika rilis nanti pada tanggal 21 pukul 7.30, insya Allah untuk aplikasi sudah bisa diakses. Aplikasinya apa? Yaitu lampung.siap-ppdb.com. Oke, mungkin itu penjelasan saya. Bisa ditanyakan ke bagian informasi jika ada yang kurang paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.